Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum dara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, ayah dan bunda, orang-orang tuaku yang saya muliakan, Al-Ustaz, guru-guru kami, Ketua BKM, beserta pengurusnya yang sama kita muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang sampai saat detik ini, hari ketiga malam keempat ini, kita semua telah sama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian malam hari ini kita kerjakan satu amal tatawu, amalan sunnah qiyam Ramadan. Hati, pikiran kita, tubuh kita ada di sini. Jangan badan di sini, pikirannya kandang bebek. Bebeknya belum masuk-masuk tadi, karena mau lebaran. Jangan. Jadi hati, pikiran kita, tubuh kita ada di sini. Bapak Ibu, selawat dan salam berangkai salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan umat mahkota dunia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya sekalian, insyaallah dengan memperbanyak selawat tersebut akan kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah, senang dan gembira sekali kita jumpa di sini walaupun tidak semeriah tahun yang lalu ya. Tapi kalau kita sudah hadir kemari, kita serahkan kepada Allah, jangan takut, jangan ada rasa cemas. Kata orang bijak, kecemasan itu adalah separuh penyakit. Saya ulang, kecemasan itu adalah separuh penyakit, ketenangan itu adalah separuh obat, dan kesabaran itu adalah jalan menuju kebaikan. Luar biasa kata-kata ulama kita ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam masa-masa COVID-19 ini, ya tetap kita istiqomah melaksanakan ibadah Ramadan. Ibadah yang kita tunggu-tunggu, dari orang tua, remaja, sampai anak-anak ditunggu, dinanti-nanti. Walaupun proses nanti kita akan melihat seminggu, 2 minggu. Tapi mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang paling juara bertahan. Jadi Bapak Ibu, jadikan ibadah Ramadan hari ini, tahun ini, ibadah sepenuh hati. Jangan ibadah setengah hati. Kalau ibadah setengah hati, enceng lah. Nggak enak ustadznya. Itu aja. Bajunya pun baju tahun lalu dipakai. Itu ibadah setengah hati. Tak berganti-ganti. Itu aja bajunya. Pecinya itu. Jadi kita jadikan ibadah Ramadan ini ibadah sepenuh hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan kepada kita, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah kita, katanya begini, daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka, lebih baik di rumah sendiri. Saya ulang, daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka, lebih baik di rumah sendiri.
Artinya apa? Ya kalau tak ada kepentingan, ya di rumahlah kita. Tapi kalau ada hal yang mendesak, orang-orang tua kita, bapak-bapak kita harus mencari penghidupan. Bismillahkan karena Allah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sedih juga ya melihat ini abang-abang ojol ini, ya sedih juga kita melihatnya. Tapi nggak ada orang yang sedih sama guru-guru ngaji. Taunya ojol aja. Guru ngaji nggak diperhatikan, guru ngaji tutup sekarang nih. Nah kan iya kata ibu, pas saya bilang baru ibu bilang iya. Mau kemarin ibu bilang iya. Sedih ya bu ya, pengajian di rumah, padahal itu dikasihkan murid-muridnya 15.000. Kadang 15.000 3 pula tuh bu. 3 anaknya 15.000 gitu. Kayak beli tomat aja. Astagfirullah. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, semua kita kasihan. Semua kita sayang. Oleh karena itu, sayangilah diri kita ini sebagai amanah. Jadi kita jaga, jangan kita rusai. Jangan sampai ada yang mengatakan, yuk kita datangi yuk COVID itu. Siapa yang mendatangi? Kalau kita datang rame-rame dia takut. Kalau musuh ya gampang. Ini kan bukan musuh yang kelihatan. Rame-rame, akhirnya rame-rame kena. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi sesuai dengan judul yang saya terima, kedudukan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadat-ibadat lainnya. Sangat luar biasa. Ibadah puasa ini ibadah rahasia. Nanti Allah pun akan memberikan rahasia kita masuk ke dalam surga. Nggak tahu, loh kok ada masuk dalam surga? Ya ini rahasia. Karena dulu aku berpuasa karena Allah. 2 orang yang mengetahui puasa ini, aku dan Allah. Itu luar biasa ibadah puasa Ramadan ini. Ya, ibadah rahasia, gak ada orang tahu. Yang satu lagi ada malaikat. Jadi kalau ada orang masuk surga kita tidak tahu kenapa, itu adalah rahasia yang Allah berikan khusus kepada mereka orang yang berpuasa. Apa ibadat-ibadat puasa yang lebih hebat lagi? Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sangat luar biasa kedudukannya. Sampai dalam suatu hadis, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila 700 di'fin ila siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Tiap-tiap amal kebajikan akan dibalas, diganjar 10 sampai 700 kali ganda. Fa innahu li, kecuali dia itu puasa. Dia untukku, aku yang langsung membalasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ibadat puasa ini, ganjaran pahalanya kita tidak tahu. Kalau ibadah sholat kita tahu kan. Kalau di rumah sendiri Ustadz, ya ibadahnya 1. Kalau rame-rame nanti dapat dia pahala 27 kali. Tapi untuk ibadah puasa ini, tak ada orang yang tahu. Luar biasa, nggak ada orang tahu. Jadi puasa ini sama dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja orang yang sabar itu melaksanakan puasa pahalanya tanpa hisab. Tidak tahu-tahu berapa jumlahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Maka dalam bulan Ramadan, di samping kita diperintahkan untuk berpuasa, kemudian ada ibadah-ibadah lainnya. Yang ibadah lainnya ini kalau kita kerjakan, karena dia berkaitan dengan Allah, syahrullah, maka apa yang kita lakukan itu bertambah. Ya, kalau ada namanya nanti Abdullah, nama orang dikaitkan dengan nama Allah, berarti ini orang ini hebat sekali. Abdullah, syahrullah, bulan Allah. Ya, jadi dikaitkan dengan nama Allah. Baitullah berarti orang yang rumah Allah yang sangat dimuliakan. Rasulullah, seorang rasul yang sangat dimuliakan. Dalam hadis ada disebutkan, man taqarraba fihi bi khaslati minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu amal kebajikan, maka sama dia mengerjakan satu fardu di bulan yang lain. Itu satu amal kebajikan, amalan sunat. Wa man adda faridatan fih,
siapa yang mengerjakan satu amalan fardu, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, maka sama dia mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Inilah bulan Ramadan. Jadi sekecil apapun Bapak Ibu, kalau yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kerjakanlah. Umpamanya kita memberikan sesuatu di bulan Ramadan ini, berikan. Nanti ada hitungan-hitungan pahala yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Ramadan ini jadikan sebagai Ramadan yang terakhir. Bapak Ibu jangan takut kalau saya bilang demikian. Jadi Ustadz tahun depan nggak bisa ketemu? Bisa. Artinya apa? Kita jadikan ini Ramadan terakhir supaya kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Karena hampir 500-600 orang di Indonesia ini sudah tewas. Nggak diantar sama keluarganya. Sudah hampir 10.000 yang terjangkit COVID. Jadi sudah hampir 500 yang sudah kena. Sepertinya dia seperti tidak ada di sini. Tapi kadang-kadang setelah kita lihat informasi yang berkembang sampai sekian ratusan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ibadah Ramadan lengkap dengan puasa yang kita kerjakan ini. Pada suatu fardu di siang hari dan satu tatau sebagai amalan di malam hari. Semoga ini membuat diri kita makin bersemangat, makin meningkatkan ibadah-ibadah seterusnya. Apalagi di malam keempat ini, dari Ali karamallahu wajhah, dari Ali yang dibaguskan wajahnya, siapa yang melaksanakan sholat tarawih secara berjemaah, maka pada malam yang keempat, maka dia diberikan pahala sebanyak pahala membaca Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan besok malam, siapa yang mengerjakan sholat tarawih secara berjemaah, maka dia seolah-olah melaksanakan pahala sholat di Masjid Baitullah, di Masjid Al-Aqsa, dan di Masjid Madinatul Munawwarah. Dan siapa yang melaksanakan salat tarawih secara berjemaah pada malam yang ke-6, maka seluruh malaikat beristighfar untuknya. Mudah-mudahan termasuklah kita dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, barangkali itu saya dapat sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai tausiah singkat pada malam hari ini menjadi perbendaharaan ilmu kepada kita, dapatlah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.